Itu bukan solusi. Solusinya adalah meningkatkan produksi. Lah kami Pak, kami akhirnya berpikir kan Pak, kami bagaimana kami melakukan retrospeksi, melakukan analisis pemetaan program yang kami canangkan yang sudah disampaikan ke Menteri BUMN, beberapa kementerian lembaga, ke Komisi 6 DPR dan beberapa pelaku usaha stakeholder kami sudah diskusikan itu mengacu kepada kemampuan diri sendiri PTPN. Jadi kami tidak banyak bergantung kepada pemerintah. Jadi kami tidak memerlukan PMN juga, tidak memerlukan APBN. Saya hanya minta pemerintah memberikan perlakuan yang yang adil terhadap PTPN. Itu aja. Saya nggak minta apa-apa. Dan itu direspon betul oleh Pak Menteri BUMN dan sampai ke Pak Presiden. Nah itu kami Pak, kami fokus kekuatan diri sendiri. Nah sekarang Pak, lahan tebu kami ini yang HGU itu 55.000 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video untuk menghormati para pahlawan pertanian 2021. Pertama yang mendapat penghargaan Adi Bakti Tani. Kedua yang berjasa untuk meningkatkan ekspor produk pertanian dan perkebunan seperti dikehendaki oleh Bapak Presiden Joko Widodo supaya ke depan ekspor pertanian perkebunan ini ditingkatkan terus. Saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Abdul Ghani. Beliau adalah Direktur Utama PTPN, PT Perkebunan Nusantara Holding. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, Pak, ini di tahun 2021 di tengah pandemi COVID ada kabar gembira bahwa ekspor pertanian terutama perkebunan meningkat ya, dan itu yang paling besar dari kontribusi sawit dan kebetulan harganya sedang bagus ya. Jadi ke depan kira-kira seberapa besar harapan Presiden ini bisa dipenuhi, Pak? Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi saya ingin cerita dulu ya. Ketika pandemi mulai terjadi, kita kan punya pengalaman Pak Bambang tahun 1918 sampai 1921 ketika terjadi flu Spanyol. Itu perkebunan terdampak. Jawa Tengah, Jawa Timur itu mungkin 1/4 penduduk, terutama komunitas perkebunan itu meninggal. Karena di Jawa itu ketika itu catatan sejarah dan mencatat 1,5 juta, ada yang bilang 4 juta. Padahal saat itu penduduk Pulau Jawanya 30-an lebih sedikit. Jadi pada saat itu kita memahami akan terjadi seperti itu. Maka awal tahun lalu Pak, ketika kami sebenarnya kan Oktober sudah kejadian itu COVID itu. Kami memprediksi Pak, kami beserta tim memprediksi akan terjadi gangguan di sektor produksi edible oil. Kita tahu edible oil di seluruh dunia itu kan volumenya sekitar 260 juta ton Pak ya. Di antaranya yang terbesar kelapa sawit. Saya memperkirakan terjadi ketika itu sudah mulai para pekerja TKI di Malaysia sudah pada pulang ke Indonesia gitu. Terus saya merasa ini saya anggap jadi peluang Pak. Jadi permasalahan pandemi bagi PTPN ketika itu kami jadikan peluang untuk melakukan lompatan.
Apa yang kami lakukan, Pak, ketika itu harga kan belum naik. Tapi kami akan memberikan harga akan naik. Ketika itu kami melakukan lompatan yang menurut saya agak berbeda. Jadi ketika pandemi itu justru kami memperbaiki pemupukan, Pak. Jadi pemupukan kami yang selama 5 tahun terakhir itu hanya 50-60%, itu tahun lalu kami naikkan menjadi 83%. Jadi 1,5 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Itu strategi kami. Apa tujuannya? Karena prediksi kami akan terjadi shortage di supply, maka kita bisa mengambil peluang. Kita tahu komoditas perkebunan itu kan komoditas pangan. Pangan itu adalah barang ekonomi yang tidak elastis terhadap apapun, karena orang sulit nggak sulit tetap harus goreng. Mungkin lebih banyak goreng pisang atau goreng sering makan di rumah kan, Pak. Jadi konsumsinya pasti tidak akan turun. Itu premis kami yang pertama. Terus yang kedua, Pak, yang kami lakukan tahun lalu strateginya adalah kami meningkatkan utilisasi pabrik. Jadi pabrik kami tingkatkan utilisasi. Saya mintakan pokoknya semua pabrik-pabrik kelapa sawit PTPN harus membeli TBS pihak ketiga, TBS petani, TBS plasma. Jadi ketika itu jadi hasil dari itu, Pak, tahun ini, Pak, itu utilisasi pabrik kami meningkat dari sekitar 65 menjadi 80%. Nah, ternyata alhamdulillah prediksi kami benar, sehingga tahun ini luar biasa PTPN menikmati yang mungkin tidak dinikmati industri jenis di tanah air, Pak. Saya sudah baca data-data beberapa perusahaan yang listed di bursa itu tidak semeningkat kami. Jadi kami tahun ini sampai dengan bulan Agustus itu, Pak, produksi naik 18%. Produksi CPO naik 18%. Produktivitas kebunnya sendiri itu naik 13%, Pak. Nah, akibat peningkatan produktivitas kebun sendiri dan peningkatan produksi utilisasi pabrik itu yang 80% itu, maka dampaknya cost turun 14%. Bisa Bapak bayangkan, di satu sisi produksi naik 18%, produktivitas naik 13%, cost price atau beban pokok produksi 14%, maka ketika harga meloncat luar biasa, Pak. Jadi semua terbelalak bagaimana PTPN sampai dengan bulan Agustus tahun lalu masih rugi besar, mungkin 1 triliun lebih, tahun ini sudah untung 2,3 triliun. Jadi itu sebenarnya ada dua hal. Pertama, aspek dari upaya peningkatan produksi yang luar biasa. Yang kedua adalah aspek terkait dengan harga. Saya selalu, Pak Bambang, saya sebagai produsen komoditi, saya selalu tidak begitu bukan tidak penting ya, tadi tidak beliau memperhatikan tentang harga. Karena di dalam ilmu perusahaan komoditi itu yang penting bagaimana kita menghadirkan cost price yang paling kompetitif. Jadi kita sekarang sedang mengarah ke sana, Pak. Jadi kebetulan di dalam masa pandemi ini kami melakukan strategi lompatan, harga yang membaik. Sebenarnya kami sekarang ini kan, Pak, saya kan diangkat sebagai dirut Oktober 2019. Jadi ke PTPN sekarang melakukan transformasi luar biasa. Seluruh aspek bisnis kita sentuh. Bahkan sesuai arahan pemegang saham, PTPN ke depan akan lebih fokus kepada dukungan kepada pemerintah dalam kaitan kemandirian pangan dan energi, Pak. Jadi kita fokus ke depan itu untuk kelapa sawit kita akan tingkatkan. Untuk yang kedua tebu, Pak. Mungkin barangkali saya nanti bisa elaborasi ke Bapak tentang gula ini. Karena gula ini justru kalau kelapa sawit secara nasional, untuk national interest itu sebenarnya tidak begitu besar kecuali untuk devisa. Tapi kalau gula itu ada unsur-unsur yang lebih penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut ketahanan pangan, menyangkut petani, menyangkut konsumen. Dan kita bersyukur, Pak, jadi harapan Presiden sudah kita tunaikan dan kebetulan Bapak Presiden dalam rapat kabinet terbatas tanggal 5 Agustus sudah menetapkan bahwa PTPN membangun satu transformasi industri gula, di mana kita juga mengundang investor.
Tujuannya adalah itu tadi Pak, bagaimana gula yang dalam sejarah perkebunan di Indonesia pernah menjadi menjadi puncak keunggulan tahun 1930, di mana kita 2/3-nya diekspor, tapi tahun 67 menjadi net importer, sekarang menjadi importer terbesar. Jadi saya sekarang sedang fokus bagaimana membawa gula Indonesia, industri gula Indonesia kembali kepada masa kejayaan. Demikian Pak Bambang, mungkin sekitar highlight awal diskusi kita. Sebelum yang lain kita tuntaskan yang mengenai sawit, Pak. Nah, baik, silakan. Kalau tidak salah kan luas kebun PTPN ini hanya sekitar 8 atau 10% gitu ya. Nah, itu kemudian pabriknya itu bisa menyerap petani sampai berapa banyak, Pak? Jadi begini Pak, kalau secara luas areal sawit kami nggak sampai 10%, Pak. Jadi kalau saya mau cerita histori sejarah perkebunan sawit kan di BUMN sebenarnya. Mulai tahun 90-an, 80-an, pertengahan 80-an ketika mulai pemerintah melakukan upaya pengembangan wilayah, menyebarkan kesejahteraan, kemudian mengundang investor swasta. Sekarang kan luas sawit kan sekitar 14, mungkin ada yang bilang 16 juta. Kami ini punya cuma sekitar 500-an lah yang TM-nya. 500.000. 500 kalau dibagi 14 kan itu paling-paling 4%, Pak. 3-4%. Ya. Kalau produksi kami jadi luasnya antara 3-4%, produksinya antara 7-8%. Jadi petani yang kita kita serap itu sekitar 3-4 juta ton TBS, Pak. 3-4 juta ton TBS berarti ya sekitar kalau rata-rata produktivitas 10 katakanlah ya sekitar 300-400 ribu hektar lah petani, Pak. Jadi kalau dari segi total produksi CPO yang diolah di pabrik PTPN sampai berapa, Pak? Jadi tahun ini kita memproduksi 2,8 Pak. Sampai akhir tahun nanti ya 2,8. Tahun lalu 2,3 Pak. Jadi meningkat agak tajam. Jadi tahun ini 2,8. Tahun depan saya rencana 3,1. Jadi tahun depan akan saya naikkan kapasitas pabrik menjadi utilisasinya 9. Itu berapa persennya dari seluruh produk nasional, Pak? Itu tadi, Pak. Jadi kalau CPO itu antara 6-7%. CPO sudah 6. Belum sampai 10. Belum. Target kami memang ke depan itu fokus untuk intensifikasi. Jadi mestinya dengan katakanlah dengan 500.000 hektar areal tanaman menghasilkan itu mestinya bisa katakanlah kalau kali 6 ya 3 juta sendiri sama swasta, 3,5 juta mungkin. Jadi target tahun 2023 bisa 3,5 juta. 3,5 juta dibagi kan sekarang sekitar 40-an 8 ya Pak. 48 berarti 1/6. Ya sekitar 6-7% dari nasional, Pak. Kalau ini, kalau CPO-nya. Dengan peluang yang bagus termasuk harga itu, PTPN nggak punya rencana untuk menambah lahan, Pak? Untuk pertama belum, Pak, karena kalau Bapak tanya kepada saya, ini kan holding ini kan dibentuk tahun 2014. Tetapi peran holding yang menjadi tujuan holding itu kan sebenarnya gini, Pak. Tujuan holding pada awal pembentukannya atau menjadi latar belakangnya kan pertama meningkatkan polling power, kemampuan dengan bersatunya perusahaan perkebunan negara itu menjadi semakin kuat, menjadi satu. Yang kedua harus ada istilahnya saling tolong-menolong di antara anak perusahaan. Nah, faktanya itu baru terjadi tahun lalu lah baru saya lakukan. Ketika organisasi PTPN saya rombak, Pak.
Jadi dulu itu ada di PTPN itu ada direktur utama, direktur gitu kan Pak. Kemudian saya rombak hanya menjadi satu direktur dan di bawahnya ada 3-4 SVP. Jadi sekarang holding kami robah yang tadinya strategik menjadi operating holding. Jadi sekarang semua pengelolaan perusahaan dikendalikan oleh kantor pusat. Nah itulah baru mulai sekarang berjalan. Jadi kalau Bapak tanya, di PTPN itu keragamannya luar biasa Pak. Tahun 2020 itu Pak, ada yang produktivitasnya sudah 26 ton TBS atau setara 5,5 ton CPU. Ada juga yang masih 8, Pak. Jadi ada PTP kelas atas itu PTP 3, 4, 5. Tapi PTP yang lain masih harus diperbaiki. Nah, kami fokus akan memperbaiki PTP yang kecil-kecil yang kinerjanya belum bagus ya dengan dukungan holding. Itu nggak terlalu sulit, 2-3 tahun lagi mungkin sudah bisa balancing lah, artinya antara yang tadi kan Pak dari 26 ke 8 ke 26 itu hampir 3 kali lipat, sudah 3 kali lipat. Ke depan ini nanti akan yang rendah-rendah itu akan naik. Katakanlah yang terendah dari mungkin 14 atau 15 ke 26, 27 gitu Pak. Jadi kita perbaikan fokus ke internal ke intensifikasi dulu. Nanti setelah tahun 2023 kita akan ekspansi. Setelah itu Pak, mungkin ekspansinya nggak lahan baru Pak, kita mengakuisisi aja lah perusahaan-perusahaan, karena kan lah harapan kita sebenarnya nasional itu Pak, sebenarnya nasional itu tidak perlu Pak memperluas lahan dengan lahan yang katakanlah 15 sampai 16 juta hektar itu kan sebenarnya kalau kali 5 aja Pak, kali 5 aja kan 75 juta ton. Kalau 75 juta ton CPO maka cerita biodiesel, cerita apapun Indonesia akan menjadi acuan gitu. Itu isunya, pemerintah mesti harus ke sana juga kaitan itu dengan misalkan PSR dan sebagainya. Jadi kalau PTPN yang sawit hanya yang di Sumatera Pak ya? Enggak, seluruhnya kami ada kalau nggak salah 10 PTPN. PTPN 1 di Aceh itu juga sawit, 2, 3, 4 juga sawit. Jadi 1 itu di Aceh Pak, 2, 3, 4 itu di Medan itu sawit, 5 itu dominasinya sawit ya. Ada juga 1-2 komoditi lain tapi nggak signifikan. 5 itu di Riau juga sawit, 6 di Sumbar Jambi sawit, 7 itu di Sumbaksel, jadi Palembang, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung itu juga sawit. Bahkan di 8 Jawa Barat itu mau saya perluas lagi sawitnya. Saya konversi karet sekitar 5.000-an. Jadi nanti di Jawa Barat ada 3 pabrik kelapa sawit dengan luasnya nanti sekitar 25.000 hektar Pak di Jawa Barat. Kemudian di Kalimantan Barat, Selatan, Timur itu ada sekitar 71.000 hektar kelapa sawit. Dan terakhir di Sulawesi Pak, Sulawesi PTPN 14 itu nggak banyak, itu sekitar 15.000 hektar. Tapi kita akan konversi ke sawit. Begitu. Jadi kalau gitu sekarang karet sudah mulai turun Pak ya? Ya, jadi gini Pak, saya kan menganalisis Pak 25 tahun terakhir Pak. Saya mencoba dokumen terakhir itu kalau analisa investasi ya di situ ada IRR, net present value. Karet itu tidak nendang Pak. Jadi karet tidak nendang. Kemudian karet juga secara komoditi strategisnya juga nggak strategis amat karena karet itu di luar negeri juga bisa karet alam dan sebagainya. Kemudian proyeksi ke depan tuh karet juga nggak terlalu bagus. Jadi kami membuat kebijakan Pak Bambang, itu sekarang kita melakukan replanting karet. Jadi karet kami yang jumlahnya hampir 120.000 hektar, itu perlahan-lahan akan kami kurangi mungkin dalam 4-5 tahun hanya 80.000. Kemana akan kita larikan? Ya sekitar 20.000 kita konversi ke tebu Pak. Jadi tebu akan kita seluruh karet di Sumatera Selatan, sebagian besar karet Sumatera Selatan, seluruh karet di Jawa kita konversi ke tebu dan sebagian kelapa sawit. Itu Pak. Jadi karet memang secara konstelatif itu secara prospek
tusnya itu tidak sebagus kelapa sawit dan tebu lah, gula lah. Itu mau dihilangkan sama sekali atau hanya dikurangi, Pak? Enggak Pak, enggak. Karena enggak ada, sebenarnya ada handicap di sisi topografi dan sebagainya. Jadi kita akan sisakan yang tidak bisa ditanam kelapa sawit. Dasarnya itu aja. Cuma kan mungkin ada yang umurnya baru replanting, katakanlah umur 5-6 tahun kan kita juga masih nilai aset nilai aktifnya masih tinggi. Jadi nunggu dia habis lah. Tapi prinsipnya kita mungkin akan habiskan itu Pak, sampai ditinggalkan hanya lahan-lahan yang secara agronomis tidak mungkin dikonversi itu Pak. Baik Pak, sebelum bicara tentang tebu Pak, apalagi komoditas yang masih ditangani PTPN? Kan ada kopi kalau nggak salah Pak. Jadi gini, jadi komoditas PTPN itu ya Pak, kalau kita lihat salesnya lah ya, sawit itu sekitar 60-65% dari revenue kami, kemudian tebu sekitar 20%, kemudian karet sekitar 15%, sisanya itu kami ada memiliki komoditas teh, ya, teh, kemudian kopi, kakao. Nah, saya ingin cerita tentang teh. Teh itu jumlahnya sekitar 30.000 lah hektar. Jadi kami akan kurangi Pak, yang 30.000 itu menjadi 20. Karena teh itu sebenarnya sudah lama, itu sudah sunset Pak. Jadi teh itu kalau Bapak tanya PTPN, teh itu sejak tahun 2000 sampai sekarang itu nggak anu tuh Pak. Nggak nutup lah istilah Jawanya itu. Jadi ya kita tahu lah, saya paham betul industri teh global itu kan antara pertumbuhan konsumsi, pertumbuhan produksi itu terlalu mepet sehingga kemudian ada perubahan perilaku manusia, teh itu sudah bukan menjadi. Nah itu teh, jadi teh akan kita kurangi, sebagian dikonvensi, kita lagi cari, sebagian malah mungkin sama sekali bisnisnya akan kita rombak, terutama di Jawa Barat bagian bawah. Tehnya akan kita rombak ke bisnis yang mungkin tidak ada terkait pertanian, katakanlah ke pariwisata, ke destinasi macam-macam lah, ke properti, kemudian ke mungkin komoditas-komoditas hortikultur atau mungkin ke peternakan. Kita lagi mencari investor-investor yang mau tertarik itu. Itu untuk teh. Kalau kopi Pak, kopi kami ini secara total ada 12.000 hektar. Kopi kita akan tata ulang. Untuk kopi robusta kita kurangi Pak. Jadi robusta kita kurangi, tapi sebagian diganti ke itu tadi, ke tebu juga yang di Jawa. Tapi kita Arabica akan perbaiki Pak, terutama di daerah Ijen itu menyedihkan Pak. Itu dari sekitar 6.000-an kalau nggak salah, 6.000 hektar. Kopi Arabica PTPN 12 itu yang kualitasnya hebat, kemudian pasarnya sudah ada, itu ada isu produktivitas. Sekarang produktivitasnya hanya 400-an, padahal secara agronomis sudah 1 ton. Lah, mulai tahun depan kita akan perbaiki Pak. Karena selama ini kenapa, kalau Bapak tanya, selama ini kenapa nggak disentuh? Ya itu tadi, selama ini kan PTPN itu kalau boleh jujur, PTPN yang kaya raya ya PTPN 345 yang di Sumatera Utara. Nah, dulu itu holding tidak bisa menggunakan kekuatan itu untuk membantu yang lemah-lemah. Sekarang dengan bentuk holding yang seperti sekarang, saya memiliki otorisasi untuk istilahnya mentransfer modal dari mana yang. Jadi kita akan ke depan kopi-kopi Arabica 12 kita akan harus 1 ton gitulah. Karena saya tanya kepada Balai Penelitian Kopi Kakao itu sebenarnya nggak ada masalah itu. Jadi masalahnya kita di sisi pendanaan dan juga mungkin ya ada faktor inputannya lah, teknologi, masalah culture dan sebagainya. Tapi prinsipnya itu akan kita kembangkan. Nah, untuk kakao Pak, kakao itu akan kita habiskan Pak, karena kakao ini kebetulan lahan-lahan kakao yang ada kan kakao sekarang di PTPN 12 umumnya dataran rendah. Kita udah sebagian besar udah kita konversi ke apa Pak? Ke tebu. Kita akan sisakan mungkin 100, 200, 300 gitu yang semacam heritage tanda petik, tapi kita kelola mungkin skimnya bukan skim penghasil komoditas, tapi mungkin kita akan kembangkan industri hilirnya,
mungkin pariwisata atau apa namanya ya untuk wisata pendidikan, agrowisata dan sebagainya. Gitu Pak kira-kira. Kalau yang lain kita nggak akan masuki industri, jadi kita hanya fokus ke 5 komoditi. Tetapi kalau untuk yang tanaman lainnya kita tidak akan masuk secara sendiri. Jadi kalau misalkan ada orang mau ngajak nanam durian umpamanya atau nanam avocado, saya tidak akan mau masuk sendiri. Saya ajak investor kerjasama. Kami juga ada tambak, dulu tambak di PTP 9 Jawa Tengah dikelola sendiri ancur-ancuran. Mulai awal tahun ini dikelola dengan swasta luar biasa hasilnya. Jadi kita jangan sok-sokan lah, kan kita hanya fokus kepada industri yang kita pahami lah, yang kita kuasai dari segala aspek. Tapi kalau kita nggak kuasai, kita harus bermitra dengan ahlinya. Seperti misalkan pariwisata, Bapak tahu di Jawa Timur juga dikelola sendiri, Jawa Tengah sekolah sendiri, Jawa Barat kelola sendiri. Saya nanti ke depan kita akan kerjasamakan. Jadi supaya semua itu kalau diserahkan bukan ahlinya, maka kehancuran lah ya kan. Itu hadisnya begitu ya. Demikian Pak Bambang. Ya, baik Pak Abdul Ghani. Sekarang kita bicara tentang gula, tadi menarik. Bapak sudah 20.000 hektar Pak yang sudah ditanami. Jadi gini Pak, saya ingin cerita gula dulu ya Pak. Ini gula itu menarik Pak. Kebetulan saya nanti mungkin akhir tahun saya akan melunching buku saya yang mengupas tentang gula dari sebelum tanam paksa, gula sejarah gula di Indonesia dari sebelum tanam paksa sampai perjalanannya, kemudian ke depan mau apa. Jadi industri gula itu menarik Pak. Industri gula itu menarik. Di mana dulu ketika tanam paksa itu diterapkan, itu bisa memberikan kontribusi separuh kalau tidak salah untuk bukan hanya negara jajahan, tapi di homeland sana, di negara Belanda. Jadi itu sangat membantu keekonomian pemerintah kerajaan di sana di Eropa sana. Jadi gula itu memang luar biasa dulu, dan kita mencatat saya sebagai planters ya, saya kebetulan Pak, saya jadi dirut ini dari mulai awal Pak. Istilahnya kalau tentara itu saya dari komandan regu sampai panglima TNI gitulah kira-kira. Jadi saya paham betul. Jadi pada tahun 1930 Indonesia itu dengan luas areal hanya 197.000 hektar Pak. Jadi hanya luasnya 197 hektar bisa menghasilkan 2,9 juta ton gula. Tahun 30 ya Pak. Jadi itu produksinya 2,9 juta. Jadi frustasi paling tinggi terjadi tahun 30 dan sampai sekarang belum terpecahkan. Ketika itu Indonesia menghasilkan 2,9 yang 2/3-nya diekspor. Yang menyedihkan Pak, negara tujuan ekspor paling besar itu India. India Pak. Nah, cuma waktu itu tahun 30 terjadi Great Depression, sementara kita tergantung ekspor, memang hancur-hancuran waktu itu. Industri gula banyak yang ditutup waktu itu. Apalagi setelah itu diikuti pemanasan Perang Dunia Kedua, ada revolusi sosial, kemudian ada pergolakan politik, kemudian sampai tahun 65 memang terjadi distorsi di industri gula di Jawa. Nah, yang menyedihkan seperti saya sampaikan Pak tadi, pasca nasionalisasi tahun 59 itu tahun 67 kita menjadi net importer waktu itu. Jadi kita sudah menurun terus. Kemudian ketika Bapak Presiden Pak Harto menerapkan program tebu rakyat intensifikasi Inpres nomor 9 tahun 75 itu menghancurkan lagi Pak. Jadi program itu baik ya, program itu baik, tapi program yang baik tidak didasari satu penelitian antropologis, analisis sosiologis, analisis sosial ekonomi, itu nggak nyambung, Pak. Sebelum tahun 75 itu produktivitas masih 9 ton. Begitu petani diberikan, kalau dulu kan polanya sewa lahan. Begitu petani melalui Inpres 9 tahun 75 diberi kewenangan boleh nanam atau tidak nanam, dikasih kredit, ya kreditnya dikasih kredit mungkin untuk beli rokok, ya dikasih pupuknya dijual. Jadi setelah tahun 75 itu terjadi penurunan produktivitas, Pak. Nah, ya saya cerita yang Bapak tadi.
Jadi negara-negara yang Bapak sebut sekarang mana? India. India kan produsen terbesar ya untuk gula. Karena Brasil besar sih, lebih luas, tapi Brasil lebih ke sebagian ke etanol. Jadi India itu produsen sekarang kalau nggak salah produsen 33 juta ton. India tuh dulunya impor dari Indonesia loh Pak. Jadi India itu baru bangkit industrinya meniru Indonesia karena karakter industrinya juga sama. Di sana ada petani, ada pabrik, ada korporasi. India juga tahun 30-an baru belajar. Yang lebih menyedihkan lagi, Thailand yang juga belajar dari Indonesia tahun 70-an. Mereka itu undang-undang gulanya tahun 84 lah berapa itu. Sekarang India dan Thailand itu justru menjadi ya 5 besar eksportir dunia. Thailand itu sekitar 13-14 juta ton. India 33 juta ton. Dua negara Asia itu yang belajar dari Indonesia, karakter Indonesia, industrinya seperti Indonesia, ada korporasi, ada petani, ternyata dia bisa. Indonesia nyungsep, Pak. Dan sekarang itu menjelma menjadi negara importer terbesar. Tahun lalu kalau tidak salah kita itu sekitar 3,5 juta Pak impor gula. Nah ini menjadikan, nah atas dasar itu kami atas arahan pemegang saham melakukan rethinking, melakukan penataan ulang model bisnisnya. Nah, saya pelajari kenapa sih kok tidak berhasil, ya kan? Saya ulangi tadi Pak, kita mulai order baru aja lah, mulai order baru ketika Inpres nomor 9 kenapa gagal tadi Pak, karena nggak antropologisnya atau mungkin sosiologisnya nggak diperhitungkan. Nah, itu kan ya teoritis orang kalau petani tidak memiliki pemahaman tentang kultur teknis, pemahaman ekonomi, kemudian juga ada keterbatasan cash flow, kemudian itu nggak jalan. Jadi kultur teknis nggak jalan, itulah turun. Kemudian ketika tahun 80-an itu mulai dibangun Pak pabrik-pabrik gula. Baik oleh negara, yang oleh negara itu umumnya disertai dengan lahan Pak, lahan tanam. Itu tapi beberapa itu tanpa kajian yang mendalam juga Pak. Jadi pabrik gula seperti di Aceh, Cotgirek, kemudian di di Kalimantan Selatan itu akhirnya ditutup karena lahannya nggak cukup, nggak bisa keekonominya ketemu. Lalu setelah itu diberilah pemerintah memberi kesempatan swasta untuk membangun pabrik-pabrik gula di luar Jawa. Itu juga tidak disertai dengan penambahan lahan, Pak. Jadi mustahil lahan Indonesia Timur dan katakanlah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, itu kan persoalannya juga bukan nggak gampang. Gula ini kan perlu air, ya kan? Di Indonesia Timur paling cocok kalau iklimnya, tapi kalau cerita airnya paling nggak cocok. Jadi kalau Bapak teliti pembangunan pabrik gula yang baru, kecuali di daerah Sumbaksel ya Pak, itu tidak nendang, tidak meningkatkan produksi. Saya punya angkanya, Pak. Saya punya datanya. Pembangunan pabrik gula, peningkatan kapasitas giling, ton candy yang naik itu ternyata tidak mendeliver peningkatan produksi karena izin diberikan kemudian tanpa lahan, Pak. Dan akhirnya mereka hanya berharap dapat impor raw sugar. Nah, itu kan bukan kerjaan itu bukan solusi. Solusinya adalah meningkatkan produksi. Lah kami Pak, kami akhirnya berpikir kan Pak, kami bagaimana kami melakukan retrospeksi, melakukan analisis pemetaan program yang kami canangkan yang sudah disampaikan ke Menteri BUMN, beberapa kementerian lembaga, ke Komisi 6 DPR dan beberapa pelaku usaha stakeholder kami sudah diskusikan itu mengacu kepada kemampuan diri sendiri PTPN. Jadi kami tidak banyak bergantung kepada pemerintah. Jadi kami tidak memerlukan PMN juga, tidak memerlukan APBN. Saya hanya minta pemerintah memberikan perlakuan yang adil terhadap PTPN. Itu aja. Saya nggak minta apa-apa. Dan itu direspon betul oleh Pak Menteri BUMN dan bersama dengan Pak Presiden. Dan itu kami Pak, kami fokus kekuatan diri sendiri. Nah, sekarang Pak, lahan tebu kami ini yang HGU itu 55.000 hektar.
Ya, dengan adanya upaya-upaya tadi, ada lahan garapan yang kita ambil, kemudian ada konversi dari komoditi lain ya Pak, yang tadi dari karet, dari sawit, bahkan sawit saya konversi ke tebu juga di Lampung. Kemudian sebagian komoditi kopi, kakao kita itu nantinya Pak antara milik sendiri ya Pak, lahan sendiri antara 85 sampai 100.000 hektar. Kalau Bapak tanya perkebunan swasta nggak ada yang paling banter luasnya 20-30 ribu hektar. Kami punya nanti 100.000 hektar. 100.000 hektar sendiri Pak. Kemudian mungkin dengan perhutani harapan saya dapat 20.000 hektar, berarti 120.000 hektar. Nah, petani sekarang ini yang kerjasama dengan kami ya sekitar itu Pak, sekitar 120-an, karena total petani, lahan petani itu kan totalnya itu hampir 250.000 hektar Pak. Kami separuhnya aja lah, ya Pak, 120.000 hektar, maka petani 125, katakanlah 130, 120, kita punya 130, total 250. Jadi kami ini membuat proyeksi pada tahun 2024, paling tidak kita memiliki separuh lahan milik sendiri dan kemitraan dengan perhutani atau mungkin tanah bengkok dan sebagainya, yang separuh petani. Nah, isunya petani ini Pak Bambang, petani ini juga mirip kayak kondisi PTPN. Jadi petani itu Pak, saya punya data dan saya kebetulan waktu ke lapangan saya testimoni betul, tanya beberapa petani yang maju Pak. Petani yang maju itu penghasilannya lebih tinggi dari padi Pak. Petani-petani yang produktivitasnya 130 ton itu banyak Pak. 130 ton rendemen 9 itu kalau itu udah pendapatan bersihnya setelah dikeluarkan uang sewa lahan itu bisa 20 sampai 30 juta Pak. Padi paling banter itu 11 jutaan itu pun sewanya, kalau dimasukkan sewanya mungkin padi itu paling bawah 10 juta per tahun ya Pak. Artinya kalau lahannya sewanya dianggap dibayar. Jadi di petani sendiri ada seperti itu. Nah, persoalannya terus Bapak nanya, kok sekarang kok dulu kok nggak bisa? Kok saya membuat perencanaan kok ke depan? Apa dasarnya? Kan saya beli itu kan Bapak kan. Kenapa dulu nggak bisa? Kan gitu. Akhirnya kami kan melakukan retrospeksi kan, melakukan analisis. Kenapa sih PTPN nggak jalan? PTPN nggak jalan, memang kemampuan PTPN, Pak, terutama pendanaan nggak ada Pak. Jadi dulu nggak ada. Dulu sebagai contoh saya sampaikan Pak Bambang, dulu itu Pak kita kalau mau tebang pigi-pigi itu PTP gula itu kalau mau nebang itu Pak itu pinjem Pak uang jual gula dulu sama pedagang. Jadi nggak punya duit, akhirnya kena ijon beli jual tebunya. Mungkin tebunya pun belum ada, gulanya belum ada, belum ditebang, tapi ke ijon pasti harganya murah kan Pak? Harganya murah, nanti akhir giling gula itu bukan milik PTP tapi milik pedagang. Nah, tahun ini sudah nggak, model itu nggak ada Pak. Tahun ini saya dengan menggunakan kekuatan pendanaan dari yang sehat-sehat itu, tahun ini Pak, biasanya kami akhir giling nggak punya gula. Tahun ini kami insya Allah dengan grup kami antara 250 sampai 300 ribu ton dari 800 produksi kami. 800 produksi gula nasional kami, gula PTPN 800 ribu ton, itu 300 ribu ton kami bisa. Sekarang ada di gudang kami Pak, kami nggak jual. Kenapa nggak jual? Kami ingin supaya petani, harga gula petani itu, karena Pak Menteri Perdagangan minta tolong deh PTPN bantu harga gula petani sampai jatuh. Nah, saya tahan, saya nggak jualan. Petani akhirnya harganya dapat 10.500. Nah, kami menahan stok itu bukan mau apa-apa, supaya nanti ketika selesai giling, kami punya gula, pemerintah bisa gunakan untuk operasi pasar. Kebetulan kami juga sekarang memiliki industri hilirnya, kita memiliki merek Nusa kita untuk retail. Ke depan juga kita akan masuk ke retail, Pak. Kenapa kita masuk ke retail? Bukan hanya untuk added value saja, ingin memastikan negara hadir melalui PTPN. Dengan target tahun 2024 kami 400.000 ton gula kami jual ke retail. Artinya kami memiliki jaringan distribusi sendiri, melibatkan UMKM, swasta dan sebagainya maupun BUMN, maka negara hadir di situ Pak. Jadi diharapkan kami di dekat sentra-sentra produksi gula tidak ada lagi model kayak dulu Pak. Kita jual harga gula 10.500, begitu sampai masyarakat 18.000, 20.000, wah itu kan nggak adil. Jadi itu Pak kira-kira itu. Jadi kita akan perkuat diri sendiri. Jadi kalau Bapak sekarang tanya, sekarang memang dulu PTPN masih lemah. Sekarang PTPN dengan pendanaan sendiri pun sudah kuat. Jadi kita akan perbaiki. Karena PTPN juga jelek Pak produktivitasnya, hanya 5 ton juga. Padahal mestinya bisa 7 sampai 8. Saya sanggup itu karena teknologi itu nggak hebat-hebat amat. Teknologi gula tahun 30 aja udah bisa.
Jadi isunya bukan teknologi, tapi kapabilitas, modalitas keseriusan kita. Jadi itu Pak, petani ke depan kita bantu pasti. Jadi petani yang 120.000 yang sekarang rata-rata dia hanya dapatnya penghasilan di bawah 4 juta. Kita akan naikkan Pak. Aku yakin bisa. Mereka kita kasih bantu bibit. Kemarin saya sudah ketemu sama Kementerian Pertanian, mereka membantu, kita perbaiki pemerintah saya dengar sudah merelaksasi kurnya lebih baik. Maka kita akan bisa. Jadi Pak Bambang, aku yakin ke depan PTPN akan menjadi kembali kepada fungsinya sebagai BUMN, sebagai kepanjangan tangan negara, hadir untuk masyarakat terutama di perguruan. Demikian Pak Bambang. Saya ada beberapa pertanyaan Pak Abdul Ghani. Jadi kalau nanti itu sukses seperti yang direncanakan, kira-kira 250.000 hektar Pak ya, lahan tebu ya. Itu produksi 1,8 Pak ya. 1,8 juta. Iya. Jadi kita nggak terlalu tinggi-tinggi sama 7 ton aja lah. Iya. Itu total kebutuhan kita berapa Pak? Saya hanya menghitung kebutuhan kita saat itu. Sebenarnya kalau saya punya hitungan saya agak beda dengan hitungan pemerintah. Kalau hitungan saya Pak, sekarang itu 3 juta. Lah kalau pemerintah punya angka katanya kok di bawah itu. Saya nggak yakin itu, karena data pemerintah itu masa konsumsi per kapita kok dari tahun 17 ke 18 kok turun terus. Nggak mungkin, itu pasti datanya nggak benar. Karena sebagai negara middle income, itu Indonesia itu negara yang masih naik konsumsi per kapitanya. Konsumsi per kapita naik, populasi naik, mestinya naik. Hitung-hitungan saya 3 juta, Pak, sekarang. Kalau nantinya mungkin 3,3 gitu. 3 juta, produksinya sekarang hanya 2,1, ada shortage 900. Jadi dengan PTPN menambah 1 juta, itu sudah klop dapat. Jadi kita gula konsumsi ya, Pak, tapi kalau gula industri saya nggak sanggup. Karena jadi kemarin saya di sini Pak Menteri BUMN, gimana Pak Ghani dua? Wah, mohon maaf Pak, nggak sanggup, karena lahannya nggak ada. Karena kalau kita paksakan kita swasembada gula konsumsi, berasnya kurang. Lebih bagus berasnya cukup lah, kalau gula kalau kurang-kurang secara politis tidak begitu heboh. Jadi kita akan menutupi untuk gula konsumsi swasembada tahun 2024, Pak. Ya, jadi minimal nanti akan mengurangi impor, Pak ya. Iya, Pak. Ya. Nah, kemudian pertanyaan saya yang lain, itu pabrik-pabrik gulanya berarti dikelola oleh PTPN sendiri, Pak? Jadi gini, itu tanggal 17 Agustus kemarin saya sudah bentuk namanya PT Sinergi Gula Nusantara. Di mana PT Sinergi Gula Nusantara itu kami bentuk nanti semua pabrik gula, Pak. Itu tapi tidak semua ya. Dari 43 pabrik gula, 35 pabrik gula itu pabrik gula saya taruh inbringkan ke PT Sinergi Gula Nusantara. Jadi nanti PTPN nggak ada yang ngelola gula, hanya satu aja. Nah, PTPN itu hanya pemegang saham, jadi satu yang ngelola gula. Kita sedang mencari investor, Pak. Investor, di mana 49% kita cari investor. Syarat investor itu bukannya duit, Pak. Kita nggak butuh duit sebenarnya kalau itu. Duit perlu karena kita harus perbaikan pabrik, membangun pabrik baru, perlu. Tapi bukan satu-satunya. Kami memerlukan mitra yang pertama punya duit pastilah, wah itu mandatori. Yang kedua dia harus pemain. Artinya dia punya industri hulu dan hilir, memiliki on-farm pabrik di dalam luar negeri. Tapi saya lebih preferen ke yang ada internasionalnya, Pak. Karena kita diharapkan ada transfer know-how, transfer knowledge, dan mereka punya jaringan ke industri gula internasional, plasma nutpa dan sebagainya. Jadi mereka itu nanti menjadi pemegang saham minoritas di pabrik gula. Bukan di lapangannya enggak, lapangan milik kami, milik petani lah. Dengan mengundang investor yang dalam kaitan dengan petani ya, mereka memiliki uang, maka petani akan kita bantu, kita kolaborasi, ya kan?
kemudian pertanyaan saya yang lain, Pak, apakah itu berarti yang lahan yang cocok itu di Jawa, Pak? Iya Pak. Jadi kalau saya punya catatan ya, sejarah ya. Dulu pertama kali sebelum Belanda datang ke Indonesia ya, sebelum VOC itu kan gula itu umumnya di Jakarta Pak, di Batavia itu. Jadi sebenarnya VOC itu menemukan gula sebagai komoditas itu bukan dia merencanakan, dia cari di Indonesia, rupanya ditemukan sekitar kota Batavia. Jadi waktu itu banyak dibangun pabrik-pabrik kecil dengan kincir air sekitar kiri kanan Sungai Ciliwung. Dalam perkembangannya akhirnya dikembangkan ke mulainya di Jawa Barat bagian utara. Terakhir akhirnya yang paling cocok adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, terutama Jawa Timur, karena tanaman tebu itu kan memerlukan tanaman C4 Pak. Kalau secara agronomi C4 itu tanaman yang membutuhkan energi matahari yang keras, yang kering, yang terik, intensitas tinggi. Nah, itu paling bagus sebenarnya. Makanya di Indonesia Timur itu seperti di Maluku, Nusa Tenggara Timur itu bagus dari sisi matahari. Tetapi gula itu memerlukan 9 bulan itu air, Pak. Kebutuhan air itu kalau nggak salah satu ton gula itu di lapangan itu perlunya 3 ton air katanya, menurut penelitian ya. Jadi memang harus perlu air pada awal tanam. Kemudian menjelang giling 3 bulan terakhir itu harus ada perubahan, karena di situ ada perubahan dari fotosintat dari karbohidrat sederhana menjadi gula. Di situ perlu kering, kondisi tanah kering supaya pertumbuhan vegetasi berhenti, terjadi perubahan. Makanya di situ kan teknologi pemeliharaan kan di awal-awal tanam, misalkan diwil, istilahnya dikeletek dan sebagainya. Nanti setelah akhir itu harus berhenti di situ, ada perubahan metabolisme gitu Pak. Jadi yang cocok ya Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi Belanda itu dulu nggak bodoh Pak, kenapa nggak bangun di luar Jawa gitu. Baik, Pak Abdul Ghani, saya juga ada pertanyaan. Kan ada BUMN lain juga yang bertugas di bidang gula, Pak? Ya ada RNI Pak, ada RNI, kemudian ada Bulog ya, RNI kita kolaborasi nanti Pak RNI. Bahkan saya punya lahan di Subang, itu rencana juga akan kami konversi ke tebu, tapi kita kolaborasi dengan RNI. Artinya RNI tetap masih tebu juga? Iya, untuk kemarin kan gini Pak, kemarin ada pemikiran bagaimana kalau digabung jadi satu. Jadi gula itu BUMN satu. Cuma waktu itu saya sampaikan kepada Pak Menteri, karena kami duluan bergerak Pak, kami sudah sejak sebelum sudah bergerak prosesnya, ya nggak mungkin kan Pak nanti kami atret lagi. Jadi kesimpulannya udahlah PTPN-nya dulu, nanti RNI belakangan gitu. Jadi nantinya pasti di satu Pak, karena sekarang di dalam kepemimpinan Pak Erik ini kan ditata ulang semua BUMN ini sehingga lebih fokus. Kemudian ada BUMN yang tugas-tugas penugasan seperti kayak karya-karyaan, ada yang tugas yang obligation untuk kepentingan non profit. Nah, kita itu sama RNI satu klaster untuk pangan Pak dan energi. Apalagi sekarang dengan isu-isu climate change itu oleh Pak Menteri kami malah diminta supaya kalau nanti ada istilahnya carbon tax itu misalkan PLN, Pertamina, Bukit Asam kena carbon tax, kita nanti uangnya masuk ke kita karena kita bukan menghasilkan karbon. Itu di industri kelapa sawit kami Pak sekarang sudah dekarbonasi luar biasa Pak. Semua nggak ada yang terbuang, semua kita tarik karbon itu jadi menjadi karbon sink itulah, menyerap karbon. Itu Pak. Jadi nanti komposisinya apa Pak? Besar RNI dengan PTPN? RNI kecil Pak, RNI kecil. RNI itu berapa bikinnya 4 tak berapa gitu. Kecil kali Pak, mungkin RNI itu ya 1/5, 1/6-nya. Tapi kita kan dengan satu klasternya sama Pak dengan RNI ini, maka kita kolaborasi. Selama ini juga kami selalu bergandengan tangan. Jadi nggak kayak zaman dulu, kayak silo-silo kecil, raja-raja kecil, enggak Pak. Sekarang di bawah kepemimpinan Pak Erik itu kita satu komando. Jadi enak Pak, enak. Sehingga bisa kolaborasi, bisa
kepentingan negara bisa lebih ini kan Pak. Ini selama ini kan ada yang Pak, mengkhawatirkan bahwa kenapa produksi gula kita tidak naik, lahan tebunya tidak naik, karena memang ada yang pengen supaya bisa impor gula terus. Gimana Pak? Itu kita selesaikan kalau PTPN maju. Jadi saya tidak nyalahkan itu Pak, tapi saya hakul yakin Pak Bambang, saya bisa. Dengan tim kami yang kuat, dengan dukungan dari dukungan bukan pemegang saham aja Pak. Saya merasa bersyukur Pak dalam pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ini luar biasa, dukungan dari kementerian lembaga juga kuat, Komisi 4, Komisi 6 mendukung semua Pak. Jadi saya nggak sentuh yang seperti itu. Yang penting kita kuatkan industri gula dalam negeri. Kalau nanti impor untuk industri silakan. Cuma saya hanya minta keadilan Pak Bambang. Artinya kalau industri itu perlunya 3 juta ya janganlah impor 4 juta. Yang sekarang tuh dinilai, diindikasikan itu mereka mengimpor lebih banyak, merembes ke industri pangan. Nah, kalau itu kan ya dosanya tanggung masing-masing lah Pak. Kira-kira kita hanya berpikir kalau PTPN bisa efisien, maka kita bisa hidup sendirilah Pak. Itu aja. Jadi kalau gitu kesimpulannya tetap menjaga kelapa sawit yang udah jelas besar hasilnya, tetapi ke depan pengen membantu produksi gula dalam negeri, gitu Pak ya kira-kira? Kelapa sawit kita mungkin akan IPO malah Pak. Kita targetnya tahun depan IPO, kemudian kita akan, tadi Bapak ceritakan, sebagian uangnya kita untuk perluasan, akuisisi, sebagian kami mengembangkan industri hilir juga di kelapa sawit. Kami sudah punya Pak di Sumatera Utara itu 1/4 dari produksi kami, itu sekarang mungkin 1/5 dari produksi kami olah sendiri Pak, untuk minyak makan, untuk apa. Nah ke depan kami akan masuk ke industri biodiesel dan sebagainya. Karena kelapa sawit kami beda dengan kelapa sawit perusahaan sejenis di Indonesia. Kami sudah sertifikasi RSPO, ISCC, jadi kami sudah sertifikat tentang karbon. Jadi neraca karbon kami udah bagus Pak. Jadi itu Pak kalau di Eropa itu disukai Pak. Sekarang aja Pak ya, kalau Bapak tanya, orang menjual CPO harganya katakanlah 100 ya Pak. Kami masih dapat Pak tambahan ini premium itu kalau CPO itu $15. Tapi kalau PKO-nya minyak intinya itu $70 Pak. Jadi harga kami lebih tinggi daripada industri sawit yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena lahan kami dikelola dengan ramah lingkungan. Baik, terima kasih Pak, luar biasa. Terakhir mungkin Bapak masih ada yang ingin disampaikan ya, baik imbauan kepada pemerintah. Teman-teman yang mengikuti podcast ini, saya mengucapkan terima kasih Pak Bambang. Memang harus perlu Pak, pertanian itu meskipun secara PDB mungkin di bawah 10% katakanlah ya, tapi pertanian itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka di negara manapun pertanian itu menjadi satu industri yang negara harus hadir. Kita tahu seperti di Amerika aja, petani kedelai di Amerika itu dibantu oleh pemerintah. Petani kapas ketika ekspor itu harga ekspor itu diturunkan, ada subsidi. Jadi kalau petani tebu, petani apapun, petani sawit juga itu memang harus dibantu. Supaya apa? Supaya kan ini tujuan negara kan memakmurkan rakyat. Jadi mungkin melalui podcast ini kami mintakan kepada seluruh para pengambil kebijakan di negeri ini, marilah kita berpihak pada petani, apalagi petani dari kecil. Mereka adalah bagian dari warga negara kita. Mereka perlu diberdayakan sehingga kesejahteraan itu bisa hadir diterima atau seluruh warga bangsa, terutama para petani Pak. Petani kelapa sawit juga jangan sampai dipermainkan harganya, kemudian dia dimarginalkan. Ketika akan direplanting mereka dibantu secara seksama. Demikian juga petani tebu yang menyedihkan, petani tebu yang akan kita segera perbaiki. Mungkin itu saja Pak pesan untuk seluruh para viewer Bapak ya. Mudah-mudahan podcast ini bisa membangun kebanggaan kita, membangun perhatian semua orang kita kepada pertanian dalam arti luas. Terima kasih Pak Bambang. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Abdul Ghani, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara Holding.
yang telah menceritakan semua cita-citanya bagaimana memperkuat sawit, tapi juga ke depan memperkuat industri gula yang sudah menjadi masalah cukup lama bagi kita. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses terus. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.